Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebagai seorang muslim, setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan jalan yang lurus itu tidak kurang daripada 17 kali sehari semalam. Karena setiap sholat wajib, setiap rakaat kita membaca Fatihah. Di dalam Fatihah ada ucapan Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita mohon ditunjukkan jalan yang lurus itu tidak kurang daripada 17 kali sehari semalam, bertahun-tahun, sejak kita akil balik, sejak kita mulai sholat. Pertanyaannya, apakah jalan lurus yang kita minta itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Tapi kalau belum, maka kita bilang astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, aku belum ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, manakala kita menjawab sudah, kemudian ada orang yang bertanya kepada kita, mana jalan yang lurus yang kita minta itu, yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kadang-kala kita kebingungan juga. Iya ya, mana jalan lurus yang sudah ditunjukkan itu? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tentu tidak akan membiarkan kita berdoa bertahun-tahun setiap hari. Tidak mungkin tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjawabnya di dalam surat Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqim. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jadi Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqim, dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu sekalian
mengikuti jalan-jalan lain. Mengapa jangan? Fatafarraqa bikum an sabilihi. Karena jalan-jalan lain itu akan menyesatkan kamu sekalian dari jalannya. Akan memecahkan kamu dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kamu diperintahkan agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin sebangsa dan setanah air. Jadi kita sudah ditunjukkan, ini jalanku yang lurus. Kemudian mungkin masih ada yang bertanya, Pak Ustadz, mana itu jalan yang lurus itu? Yang dikatakan haga, ini jalanku yang lurus. Masih belum jelas Ustadz. Maka Allah melanjutkan dalam Al-An'am 155. Karena Allah tidak akan membiarkan Anda kebingungan di persimpangan jalan yang bisa menyebabkan Anda tersesat dari jalan. Maka Allah menyatakan, wa hadza kitabun, dan inilah kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Anzalnahu mubarakun, yang diturunkan dengan penuh berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wattaqu, dan bertakwalah kamu sekalian. La'allakum turhamun, agar kamu sekalian mendapat rahmat. Jadi sekarang sudah terang benderang. Jalan lurus yang kita minta itu ada pada Al-Quran. Pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dengan penuh berkah. Setelah jelas apa kewajiban kita, maka kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Jadi untuk berada jalan lurus, kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, maka kewajiban kita sebagai kita baca Al-Quranul Karim itu. Kita pahami isinya Al-Quranul Karim itu. Kita baca bersama terjemahannya, kita hayati, kita pahami isinya, kemudian kita berjalan di atas jalan yang lurus itu, insya Allah kita nanti selamat di dunia wal akhirat. Kehidupan kita ini akan berbahagia di dunia dan sentosa di akhirat. Sebagaimana yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kesentausaan akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksa derita api neraka. Seluruh keluarga kami, Allah, kami, anak cucu kami, anak keturunan kami, selamatkanlah, kebahagiaan, berikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, serta jauhkanlah dari siksa derita api neraka. Jadi mari saudara-saudara sekalian, untuk keselamatan kita dunia dan akhirat, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kita wajibkan saja diri kita membaca Al-Quranul Karim beserta terjemahnya
minimal 10 menit setiap akan membaca sesuatu. Jadi setiap akan membaca sesuatu, kita wajibkan baca dulu Al-Quranul Karim beserta terjemahnya selama 10 menit. Insya Allah dari Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas kita akan baca, akan selesai kita membacanya, akan hatam kita, akan tamat Al-Quranul Karim sehingga kita bisa. Semoga Allah memberikan kita mampu menghayatinya, paham Al-Quranul Karim, dan kita berjalan di atas jalan yang lurus yang kita minta itu. Dengan demikian, insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nantinya mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh dan masuklah kalian ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin sebangsa dan setanah air. Jadi mari kita perhatikan juga sabda Rasulullah Muhammad SAW agar kita tidak tersesat. Rasulullah menyatakan ketika Rasulullah mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang wafat, Rasulullah menyatakan, "Inni taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadhillu abada kitabullah wa sunnatun nabiyhi." Sungguh aku telah meninggalkan sesuatu di tengah-tengah kamu sekalian, yang apabila kamu berpegang teguh padanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, wa sunnatu nabihi, dan sunnah nabinya, yaitu hadis-hadis sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya qadir ya samad ya hayyu ya qayyum ya ilahana ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta. Allahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.